Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu sehat serta selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah akan terus semangat dalam belajar ya. Pelajaran apapun kita harus semangat ya anak-anak. Sebelum kita belajar, kita awali pembelajarannya dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, kita buka bukunya di halaman 1. Di sana ada tema 1, kenali benda di sekitar kita. Di sana kita akan tujuan pembelajarannya, kita akan menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Cara menentukannya bagaimana nanti kita akan tahu. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis, lisan, secara lisan, tulis, ataupun secara visual. Nah, di pembelajaran kali ini, kenali benda di sekitar kita. Seperti di halaman 1 itu ada Siti dan Mita yang sedang bermain. Mereka bermain dalam sambil memanfaatkan benda-benda di sekitarnya untuk bermain bersama. Jadi ada barang-barang di sekitarnya dimainkan. Ada barang bekas dibuat mainan gitu ya. Itu Siti dan Mita. Nah, di sini di halaman ketiga di sana ada menentukan kalimat utama ya. Dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Ini sama seperti di kelas 4 dulu. Ada gagasan pokok ya, masih ingat ya? Ada gagasan pendukung. Nah, ini hampir sama. Di sini kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat utama itu apa ya? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus dalam suatu paragraf. Ini dalam paragraf ini yang menjadi fokus dalam sebuah paragraf yang mana nih? Oh, ini ngebahas tentang wayang. Oh, ngebahas tentang daur ulang. Oh, ngebahas tentang bulan Muharram misalkan gitu. Sedangkan yang kedua ada kalimat penjelas, biasanya berupa pernyataan, pembenaran atau penolakan terhadap kalimat utama. Jadi kalau ada kalimat utama, biasanya kalau ada kalimat utama itu erat kaitannya dengan kalimat penjelas. Kalau ada kalimat utamanya di awal, maka dilanjutkan dengan kalimat penjelas setelahnya. Ada juga yang sebaliknya, ada kalimat penjelas dulu, baru kalimat utamanya di akhir. Ya, contoh di buku di sana ada nanti akan ada bacaan. Sebelum kita membaca, kita harus tahu dulu cara menentukan atau menemukan kalimat utama itu yang mana ya dari sebuah paragraf. Di sini dalam sebuah paragraf ada tata cara kita menentukan kalimat utama. Nah, di sini yang pertama adalah bacalah bacaan secara utuh dengan seksama. Baca semuanya oleh kita. Kemudian kita bacanya jangan sambil ngelamun. Pahami setiap kalimat yang dibaca. Setiap kalimat kita harus paham. Kemudian ketiga, perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. Ini ngebahas tentang apa nih gitu. Yang keempat, ingatlah bahwa kalimat utama hanya terdiri dari satu kalimat yang menjadi fokus bacaan. Jadi ketika kita baca menentukan topik yang dibahas, kita juga harus ingat bahwa kalimat utama itu hanya terdiri dari satu kalimat yang menjadi fokus bacaan. Ini bahas apa nih bacaan tuh? Nah, gitu ya. Contoh di sini ada wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Jahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini hanya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, kalau ada bacaan seperti ini, kira-kira mana ya kalimat utamanya?
Prabu, sang hyang guru, menciptakan gong untuk memanggil para dewa dan dewi berkumpul di hadapannya. Setelah itu ia menciptakan alat-alat musik lainnya dengan tujuan agar para dewa dan dewi memahami pesannya melalui bunyi yang berbeda. Alat-alat musik yang diciptakan oleh sang hyang guru itulah yang kemudian menjadi cikal bakal alat musik di kesenian gamelan. Itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan Indonesia, khususnya tanah Jawa. Nah ini kalimat utamanya ada di akhir. Ya, coba lihat di awal. Ini tidak ada bahasan, tidak ada ide, tidak ada topik. Ini yang dibahas apa? Yang dibahas bukan brandes, yang dibahas bukan tahun, yang dibahas bukan ahli bahasa kuno. Justru yang dibahas itu adalah tentang asal mulanya munculnya kesenian gamelan gitu. Dilihat, oh ini mah tentang sejarahnya gamelan gitu. Itu induktif. Jadi kalimat utamanya, paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir kalimat, akhir paragraf. Yang kedua di sini ada contoh paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal. Contoh, salah satu jenis alat musik tradisional adalah, dan seterusnya. Kalau ada seperti ini poinnya, maka itu adalah kalau misalkan seperti ini, maka itu adalah paragraf deduktif. Angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Tadi cara menentukan kalimat utama ada di halaman ke berapa tadi tuh? Ke halaman ketiga ya. Jadi kalau ini bisa sih menentukan kalimat utamanya yang dibiruin kayak gitu. Itu caranya ada di halaman keempat tadi ya. Itu tentang paragraf, bahwa paragraf itu ada yang kalimat utamanya di awal, ada kalimat utamanya di akhir. Kalau kalimat utamanya di awal itu adalah deduktif. Kalau kalimat utamanya di akhir itu adalah induktif, dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang C. Lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajarannya dengan ucapan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.